Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran siang hari ini, marilah kita membaca doa ya. Doa masing-masing mulai. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua masih dikasih sehat sampai hari ini, terus bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Ibu lanjut absen dulu ya. Rini Andrani, Kumaya. Sekarang kita akan belajar mengenai HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Nah, kita di sini akan belajar hak asasi manusia, di antaranya yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Pengertian HAM itu apa gitu ya. Terus lanjut nomor 2, macam-macam hak asasi manusia. Itu singkat aja ya. Terus yang ketiga, ciri-ciri hak asasi manusia. Dan yang keempat, contoh dari hak asasi manusia. Oke ya, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian HAM itu sendiri. Nah, sebelum itu, di sini Indonesia merupakan negara hukum di mana yang boleh ditulis boleh enggak ya, maksudnya dari sesatnya atau gimana gitu. Indonesia merupakan negara hukum yang di mana dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk juga hak seorang anak. Ini semua telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, Indonesia sendiri sudah ada undang-undangnya gitu ya untuk hak asasi manusia itu sendiri gitu. Terus di Indonesia sendiri hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Nah, itu sekilas dari sebenarnya gitu, Indonesia juga untuk hak asasi manusia sendiri juga sudah terkandung gitu ya di dalam undang-undang yang tadi sudah Ibu sebutkan, Undang-Undang 28 ya ayat berapa tuh? Undang-Undang pasal 28B ayat 2. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, sekarang kita menelaah dari pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar atau basic right yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dan masyarakat nasional maupun internasional.
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non material. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup. Nah, Umayyah sama Rini sama-sama berhak untuk hidup. Nah, jadi sebagai manusia, nah kita juga dapat gitu kan mendapatkan hak untuk hidup, semuanya sama ya, mendapatkan hak untuk hidup. Hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakan dan perhambaan. Jadi bebas dari perbudakan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia. Nah, di sini juga hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, HAM di Indonesia itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Terus di sini juga ada hak asasi manusia menurut KBBI. Apa sih KBBI itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ada pengertian menurut KBBI, yaitu hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Nah, Ibu mengambil pengertian dari Sutanjo Wijosobroto. Nah, hak asasi manusia menurut beliau yaitu hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis. Biologis itu fisik ya, secara biologis, sosok biologis manusia gitu, yang memberikan jaminan moral, menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pengertian dari undang-undang juga kan sudah dibacakan, ya udah dijelasin. Terus dari pengertian tadi menurut para ahli juga udah. Para ahli ya udah, terus menurut KBBI juga udah ya. Jadi sekarang kita tinggal membahas yang ini, macam-macam hak asasi manusia. Nah, di sini berdasarkan buku ya yang Ibu bacakan ya, dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh PNH Simanjuntak, yaitu macam-macam hak asasi manusia, di antara lain yaitu yang pertama hak asasi pribadi atau personal right. Apa sih gitu? Hak asasi pribadi itu hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Nah, masing-masing manusia mempunyai hak asasi pribadinya masing-masing. Nah, di sini kan dicontohkan mengemukakan pendapat. Pendapat Ibu dengan pendapat Rini dengan pendapat Umayyah pasti akan sangat berbeda. Misalkan Ibu ngasih contoh pengertian dari buah, misalkan dari Rini ini, dari Umayyah ini, atau pengertian dari apa gitu. Maksudnya masing-masing dari personal atau orang-orang itu pasti berbeda. Nah, di sini juga ada memeluk agama. Kalau misalkan kita sebagai warga Indonesia kan, sebagai manusia juga gitu kan,
memiliki sesuatu. Nah, sesuatu itu apa sih? Ya berupa barang gitu ya. Umayyah punya tas, Rini punya buku, punya pulpen. Nah, itu juga termasuk hak asasi ekonomi. Terus ini di sini hak menjual atau membeli sesuatu. Nah, gitu. Semisal Rini beli jajan, nah itu kan hak Rini kan gitu loh. Terus mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, ini dimaksudkan perjanjian itu kayak seperti kita tahu usaha kan gitu ya, perjanjian misalkan perjanjian pembayaran dan gitu ya, seperti kalau misalkan belum bisa bayar berarti perjanjian dulu. Nah itu termasuk juga hak kan, itu kan nggak maksa juga kan perjanjiannya kan, itu maksudnya disahkan atau tahu juga antara dua individu kan gitu, antara yang usaha dan si siswanya tersebut gitu. Atau perjanjian apa aja, misalkan perjanjian mau ketemuan gitu kan, mau nonton nih gitu kan, pertemuan perjanjian itu gimana gitu kan, jam berapa gitu. Terus hak memiliki pekerjaan, semua orang berhak untuk memiliki pekerjaan tanpa dibeda-bedakan gitu ya. Lanjut yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadaan hukum dan pemerintah atau right of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Nah, persamaan hukum di sini maksudnya antara Rini dan ini ya, ibu kasih contoh yang sederhana ya, antara Rini dan Umayyah berhak memiliki persamaan hukum yang sama, tidak dibedakan. Semisal ini mau mengajukan apa sih, ada kegaduhan misalkan di desanya, bagaimana mau diadu ini kan ke pemerintah atau